Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku mandiri matematika kelas 9 SMP fungsi kuadrat. Kita akan membahas latihan ulangan paket 2 halaman 46. Nomor 1, diketahui fungsi fx sebagai berikut. Nilai a, b, dan c pada fungsi fx berturut-turut adalah, ingat ya, a itu adalah koefisien dari x pangkat 2, berarti di sini nilai a-nya adalah negatif 1. Kemudian B itu adalah koefisien dari X-nya, berarti di sini positif 3. Dan C itu adalah konstantanya. Karena di sini konstantanya tidak ada, berarti kita anggap 0. Sehingga jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 2, titik yang terletak pada kurva berikut adalah, berarti kita harus menguji pasangan X, Y ya, yang berada pada kurva berikut. Nah, caranya adalah Fx itu kita ganti Y ya, berarti Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah dengan 2. Kita cek poin A. Yang depan ini sebagai X, yang belakang ini sebagai Y ya. Berarti X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan negatif 1. Kita masukkan ke sini. Y sama dengan negatif 1 sama dengan 2 kali X-nya kita ganti 1 ya. Berarti 2 kali 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah 2. Kalau semisal hasilnya sama, berarti poin A benar. Kita lihat ya, negatif 1 sama dengan 1 kuadrat adalah 1 dikali 2 berarti 2. Kemudian di sini 3 kali 1 tetap 3, berarti di sini negatif 3 ditambah 2. Negatif 1 diperoleh dari 2 dikurangi 3 negatif 1 tambah 2 berarti hasilnya 1. Ternyata di sini tidak sama. Berarti bukan ini yang kita cari ya. Poin A salah. Poin B. Kita masukkan ke sini ya. Y-nya adalah 7, berarti 7 sama dengan 2 kali X kuadrat berarti 2 kali 1 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 3 kali 1 ditambah dengan 2. Nah, ini bentuk ini kan sama ya dengan bentuk ini, yang hasilnya adalah 1. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa 7 tidak sama dengan 1. Berarti poin B juga salah ya. Sekarang kita lihat poin C untuk dimasukkan ke sini. Y-nya 7 ya. Berarti 7 sama dengan 2 kali X kuadrat. X-nya di sini negatif 1. Dikuadratkan dikurangi 3 kali X negatif 1 ditambah dengan 2. Apakah 7 sama dengan negatif 1 dikuadratkan itu 1 dikali 2 berarti tetap 2. Negatif kali negatif itu positif. 3 ditambah dengan 2. Apakah 7 diperoleh dari 2 tambah 3 tambah 2? Ya, ternyata benar ya. Ini sama ya, sesuai, berarti poin C benar. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Nomor 3, salah satu titik potong kurva fx berikut dengan sumbu x adalah, ingat kalau titik potong terhadap sumbu x berarti Y sama dengan 0 ya, atau fx-nya sama dengan 0. 0 sama dengan x kuadrat ditambah dengan 2x dikurangi, ini 2x ya, dikurangi dengan 15. 0 sama dengan, kita faktorkan ya. Karena di sini x kuadrat berarti di sini x dan x. Dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya 15 berarti 5 kali 3 biar menjadi positif 2, berarti di sini positif 5, di sini negatif 3. X sama dengan 5 kita pindah ruas berarti menjadi negatif 5, atau X sama dengan negatif 3 kita pindah ruas berarti positif 3. Kalau kita pasangkan dengan Y sama dengan 0 berarti titiknya jadinya negatif 5,0 atau 3,0. Nah, ternyata yang ada adalah yang ini, berarti kita pilih poin A. Nomor 4, titik potong kurva berikut dengan sumbu Y adalah, nah kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X sama dengan 0. Kita masukkan ke sini ya. Fx kita ganti Y. Y sama dengan 3. X-nya kita ganti 0 ya. 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 dikurangi 2. Berarti Y sama dengan, ini bernilai 0, ini juga bernilai 0, sehingga tersisa negatif 2. Koordinatnya kita temukan 0, negatif 2. Karena di sini X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan negatif 2. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nomor 5, salah satu pembuat 0 fungsi, berarti fx-nya kita ganti 0 ya. Sehingga 0
sama dengan X kuadrat dikurangi 11X ditambah dengan C. Kemudian di sini diketahui X-nya sebagai salah satu pembuat 0 adalah 4. Berarti 0 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 11 kali 4 ditambah dengan C. Jadi X yang ada di sini diganti dengan 4 ya. 0 sama dengan 4 kuadrat 16 dikurangi 11 kali 4 itu berarti 44 ditambah dengan C. Berarti 0 sama dengan 16 dikurangi dengan 44 hasilnya adalah negatif 28 ditambah dengan C. Negatif 28 ini kalau kita pindah ruas ke sebelah kiri berarti menjadi positif ya. Sehingga 28 sama dengan C. Berarti jawabannya adalah yang C ya di sini. Nomor 6. Jika X sama dengan 2 adalah salah satu pembuat 0 fungsi fx berikut, pembuat 0 fungsi yang lain adalah, berarti X sama dengan 2 ini kita masukkan ke sini ya, menggantikan X, kemudian fx-nya kita ganti 0. 0 sama dengan 5, buka kurung, X kuadrat, berarti 2 kuadrat, hasilnya 4, ditambah dengan X-nya diganti 2, dikalikan B, berarti 2B, dikurangi 6. 0 sama dengan 5 kali 4 20 ditambah 2B dikurangi 6. 0 sama dengan 20 dikurangi 6 14 ditambah 2B. 2B kalau kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 2B sama dengan 14. B sama dengan 14 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 7. Kemudian fx-nya berarti sudah lengkap ya. 5 X kuadrat, di mana B-nya sudah ketemu, negatif 7X, dikurangi dengan 6. Ya, ini sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya, 5X dikalikan X. Dua bilangan kalau kita kalikan, hasilnya 6, berarti 3 kali 2. Agar menjadi negatif, berarti di sini harus negatif, di sini harus positif. 5X sama dengan 3 kita pindah ruas menjadi negatif 3, berarti X sama dengan negatif 3 per 5. Kalau untuk yang ini, X sama dengan negatif 2 kita pindah, berarti hasilnya positif 2. Yang dicari adalah pembuat 0 fungsi yang lain atau selain X sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah X sama dengan negatif 3 per 5. Jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Persamaan sumbu simetri pada fungsi berikut adalah, rumus sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Kita lihat ya, B-nya di sini 6, berarti di sini negatif 6. 2A berarti 2 kali 3, yang atas tetap negatif 6, yang bawah 2 kali 3 hasilnya 6, berarti negatif 6 dibagi 6 hasilnya adalah negatif 1. Jawabannya adalah yang B. Nomor 8. Perhatikan grafik berikut. Rumus dari grafik fungsi di atas adalah, nah ini kita bisa lihat dari titik potong terhadap sumbu Y-nya, ya. Titik potong terhadap sumbu Y kan positif 2, berarti C-nya itu sama dengan positif 2. Nah, ini salah ya, karena di sini C-nya adalah negatif 2. Kemudian di sini sumbu simetrinya adalah negatif 1, berarti kita cek poin A ya. Dengan rumus sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Poin A kita cek apakah hasilnya nanti negatif 1 ya, sumbu simetrinya. Min B, nah B-nya di sini kan negatif 2, berarti jadinya negatif, buka kurung negatif 2, per 2 kali 1. Yang atas menjadi positif 2, yang bawah juga 2, hasilnya 1. Ternyata tidak sesuai permintaan, yang kita butuhkan negatif 1, berarti bukan poin A. Poin B kita cek ke rumus ini ya, min B. Nah, B-nya di sini 2, berarti min 2 per 2 kali A-nya di sini 1 ya. Yang atas tetap min 2, yang bawah jadinya 2. Nah, ini X ya sebagai sumbu simetri. Negatif 2 dibagi 2 hasilnya negatif 1. Nah, ini yang kita butuhkan. Berarti sesuai ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Ordinat titik puncak. Ordinat itu adalah Y. Nah, kita bisa menggunakan rumus dari nilai maksimum atau nilai minimum untuk fx ya, yaitu Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A.
B kuadrat. Nah, B-nya kan negatif 2. Dikuadratkan berarti hasilnya 4. Dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 1. Dikali C. C-nya di sini adalah 6 ya. Berarti dikali 6. Per negatif 4 kali A. A-nya adalah 1. Kita selesaikannya di sini 4 dikurangi. 4 dikali 6 berarti 24. Per negatif 4 kali 1 berarti negatif 4. Kemudian di sini 4 dikurangi negatif 24 hasilnya negatif 20 per negatif 4 hasilnya adalah positif 5. Berarti jawabannya C. Jadi ordinat itu adalah Y bisa dicari dengan rumus nilai maksimum atau nilai minimum sebagai berikut. Nomor 10. Nilai maksimum berarti sama ya caranya. Y sama dengan dimasukkan ke sini ya. Nah ini rumus nilai maksimum. B kuadrat itu artinya B-nya negatif 2 dikuadratkan berarti 4 dikurangi 4 kali A. A-nya adalah negatif 1 dikalikan C. C-nya adalah 2 per negatif 4 kali A. A-nya adalah negatif 1 ya. Kita uraikan di sini 4. Negatif kali negatif berarti positif. 4 kali 2 berarti 8. Dibagi dengan negatif kali negatif positif berarti 4 kali 1 tetap 4. 4 tambah 8, 12. Yang bawah tetap 4. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 11. Fungsi f(x) sebagai berikut mempunyai titik puncak. Nah, ini titik puncak ya. Berarti ini x melalui sumbu simetri dan ini y nilai maksimum atau minimumnya ya. Yang ditanyakan nilai b dan c secara berturut-turut. Berarti kita bisa menggunakan rumus sumbu simetri dulu. Min b per 2a ya. Min b. Nah, b-nya di sini tetap ya. Min b per 2a. 2 kali a-nya 1 berarti tetap 2. Di mana nilai x-nya ini diketahui negatif 1. Berarti negatif 1 sama dengan min b per 2. Nah, kita kalikan silang ya di sini. 2 kali negatif 1 berarti negatif 2 sama dengan negatif b. Negatif bagi negatif positif berarti b sama dengan 2. Berarti jawabannya antara C dan D. Poin A salah ya. Kemudian untuk mengetahui nilai maksimum atau minimumnya, berarti X sama dengan negatif 1 ini bisa kita masukkan ke fungsinya ya. Sekarang fungsinya menjadi Y sama dengan X kuadrat. Ingat B-nya sudah kita temukan ya. Berarti plus 2X ditambah dengan C. Kemudian Y-nya di sini diketahui 4. 4 sama dengan, dan X-nya kembali kita gunakan ya. Berarti negatif 1 dikuadratkan ditambah dengan 2 kali negatif 1 ditambah dengan C. Selain cara ini, ada cara lain ya, menggunakan rumus maksimum atau minimum. Saya coba pakai cara ini ya. 4 sama dengan negatif 1 dikuadratkan berarti 1. 2 dikali negatif 1 berarti negatif 2 ditambah dengan C. 4 sama dengan 1 dikurangi 2 berarti negatif 1 ditambah dengan C. Berarti C sama dengan negatif 1 kalau kita pindah ruas kiri berarti menjadi positif 1. Ketemu 4 berarti digabungkan jadinya 5. Sehingga jawaban yang benar B-nya adalah 2 dan C-nya adalah 5. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 12. Grafik dari fungsi berikut adalah, kita lihat di sini A-nya adalah lebih dari 0. Berarti dia akan terbuka ke atas. Nah, ini semuanya sudah terbuka ke atas ya. Selain itu kita bisa menggunakan titik potong terhadap sumbu X-nya ya di sini. Nah, ini titik potong terhadap sumbu X-nya. Berarti kita jadikan fungsi itu sama dengan 0 ya, atau Y-nya sama dengan 0 ya, berarti 0. Nah, ini sebagai Y ya, sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi dengan 3. 0 sama dengan, kita faktorkan ya, X. Di sini juga X. Perkalian dua bilangan yang menghasilkan 3 berarti 1 kali 3. Biar menjadi negatif 2. Berarti di sini negatif, di sini positif. Sehingga X sama dengan positif 1 kita pindah ruas berarti menjadi negatif 1. Atau X sama dengan negatif 3 kita pindah ruas berarti menjadi positif 3. Berarti jawabannya adalah negatif 1,0 atau 3,0. Berarti jawaban yang benar adalah poin A. Ini ya, sesuai ya. Kalau ini salah angkanya ya. Nomor 13. Sketsa grafik yang mungkin dari fungsi berikut dengan syarat
A lebih dari 0, berarti ini terbuka ke atas ya. Nah, ini karena terbuka ke bawah, berarti sudah salah. Kemudian B-nya lebih dari 0, berarti sumbu simetrinya terletak di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini terletak di sebelah kiri sumbu Y. Ini kan sumbu Y-nya ya. Nah, ini juga terletak di sebelah kiri sumbu Y. Ini terletak di sebelah kanan, berarti bukan ini ya. Tinggal dua kemungkinan, A atau C. Kita lihat di sini, C-nya kurang dari 0, berarti dia negatif ya. Atau ini titik potong terhadap sumbu Y-nya, berarti di sini positif, di sini negatif. Karena permintaannya kurang dari 0, berarti ini salah. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Nomor 14. Perhatikan sketsa grafik berikut ini. Nilai A, B, dan C yang mungkin dari grafik di atas adalah, nah kita lihat di sini, karena terbuka ke bawah berarti A-nya kurang dari 0. Nah, berarti jawaban D ini salah karena kesalahannya di sini ya, lebih dari 0 A-nya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat dari titik potong terhadap sumbu Y-nya, di sini kan positif ya. Berarti kita cari C-nya yang positif atau lebih dari 0. Nah, ini poin A salah ya. Berarti antara B dan C jawabannya. Sekarang kita lihat dari sumbu simetrinya. Nah, ini berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini berpengaruh pada B-nya. Jadi kalau terbuka ke bawah, itu kan A-nya negatif. Nah, biar sumbu simetrinya berada di sebelah kanan, maka B-nya harus lebih dari 0. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Kesalahan di poin B ini adalah di sini ya. B-nya kurang dari 0. Nomor 15, di antara fungsi berikut yang ekuivalen dengan bentuk berikut adalah, nah ini bisa kita ubah dengan kuadrat sempurna ya. Caranya adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah dengan 7. Kita buat kurung ya, di sini dikuadratkan. Karena di sini X kuadrat berarti diperoleh dari X. Karena di sini positif berarti ditambah. Kemudian karena di sini 6 dibagi 2 ya, 3. Nah, sudah bisa kita lihat ya jawabannya. Kemudian 3 kuadrat itu kan 9. Biar kembali menjadi positif 7 berarti harus dikurangi dengan 2. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Nomor 16. Nilai minimum fungsi berikut adalah, caranya sama ya, menggunakan rumus Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat, ini B-nya ya, 4 ya, berarti 4 kuadrat hasilnya 16 dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 1 dikali C, C-nya adalah negatif 1 per min 4A, A-nya adalah 1 ya. Berarti 16, negatif kali negatif positif, 4 kali 1 adalah 4 per negatif 4. 16 ditambah 4 hasilnya 20, dibagi dengan negatif 4, berarti hasilnya negatif 5. Jawabannya adalah yang A. Nomor 17, grafik fungsi yang memotong sumbu X. Untuk syarat ini bisa dipenuhi ketika diskriminannya lebih dari 0. Berarti kita cek poin A sampai D, nilai diskriminannya yang lebih dari 0, maka itu jawabannya ya. Ingat diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C ya. Berarti kita cari yang positif nilainya ya. Untuk poin A kita cek terlebih dahulu. B kuadrat ya, ini B-nya negatif 2 dikuadratkan, berarti hasilnya 4 dikurangi 4 kali A, A-nya adalah 1, kemudian dikali C, C-nya juga 1. Kita lihat apakah hasilnya lebih dari 0 ya. 4 kita tulis ulang, dikurangi dengan 4 kali 1 tetap 4 sama dengan 0. Ternyata di sini tidak lebih dari 0, tapi pas sama dengan 0, berarti bukan ini yang kita cari. Lanjut ke poin B. B kuadrat berarti negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9 dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 1 dikali C. C-nya adalah 2. Berarti 9 dikurangi 4 kali 2 8. 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Nah, 1 ini ternyata memenuhi karena dia lebih dari 0. Berarti jawabannya sesuai dengan syarat yang kita tentukan. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 18. Diketahui nilai diskriminan dari fungsi berikut ini adalah 17. Maka nilai M adalah, ingat ya diskriminan ya, rumusnya ini.
berarti B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 17. Kita cari nilai M-nya ya. B kuadrat itu artinya M dikuadratkan dikurangi 4 kali A. A-nya adalah negatif 1 dikalikan dengan C-nya adalah negatif 2 sama dengan 17. M dikuadratkan tetap negatif kali negatif positif, dikalikan negatif lagi berarti negatif ya. 4 kali 2 adalah 8, kemudian sama dengan 17. Kita tarik ke sebelah kiri ya, 17-nya berarti M kuadrat dikurangi 8, positif kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 17 sama dengan 0. M kuadrat negatif 8 negatif 17 berarti negatif 25 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, M plus 5 dikali dengan M kurang 5 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan negatif 5 atau M-nya sama dengan positif 5. Sehingga jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 19. Agar kurva fungsi berikut ini menyinggung sumbu X. Nah, menyinggung itu diskriminan sama dengan 0 ya. Berarti B kuadrat min 4AC sebagai rumus diskriminannya harus sama dengan 0. B kuadrat, B-nya 10 ya, dikuadratkan berarti 100, dikurangi 4, kali A, A-nya di sini 1, kemudian dikali C, C-nya ini ya, M dikurangi 1, kita kasih kurung, sama dengan 0. 100 dikurangi negatif 4 ini kita masukkan ke dalam kurung ya dengan cara dikali. Negatif 4 kali M berarti negatif 4M. Negatif 4 kali negatif 1 berarti positif 4 sama dengan 0. 100 ditambah 4 berarti 104. Negatif 4M kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 4M. Berarti M sama dengan 104 dibagi dengan 4 dapatnya adalah 26. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 20. Jika kurva f aksen X diperoleh dari fungsi berikut ini ya, yang digeser satu satuan ke kanan, maka pembuat nol fungsi dari f aksen X adalah, berarti bentuk ini harus kita ubah terlebih dahulu ya. Berarti f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi dengan 5. Kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Dengan cara dikuadratkan, karena di sini x kuadrat berasal dari x, di sini pengurangan berarti dikurangi 4, berarti kita bagi 2 hasilnya 2 ya. Nah, ini kita lihat di sini. 2 dikuadratkan kan hasilnya 4. Biar menjadi negatif 5 berarti harus dikurangi dengan suatu bilangan. 4 dikurangi berapa biar hasilnya negatif 5? Ternyata dikurangi dengan 9. Nah, oleh karena dari situ, kita ikuti permintaannya. Digeser satu satuan ke kanan. Berarti, kalau digeser satu satuan ke kanan, itu maksudnya ada perubahan X. Ya, ini F aksen X ya. Dikurangi 2, ya ini. Kemudian digeser satu satuan ke kanan, berarti negatif 1. Lawannya ya. Kuadrat dikurangi dengan 9. Sehingga kalau kita rapikan, X negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 3 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 9. Nah, ini adalah F aksen X-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah pembuat nol fungsinya. Berarti ini kita sama dengankan 0. Nah, kalau seandainya ingin lebih jelas berarti kita uraikan saja ya di sini. 0 sama dengan X dikuadratkan berarti jadinya X kuadrat. 2 kali negatif 3 berarti negatif 6X. Kemudian ditambah dengan negatif 3 dikuadratkan berarti positif 9 dikurangi dengan 9. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ya. Karena 9 dikurangi 9 ini sudah bernilai 0. Lalu ini kita faktorkan. Karena sama-sama punya X berarti 0 sama dengan X kita keluarkan. X kuadrat dikeluarkan X-nya berarti tinggal X. Negatif 6X diambil X-nya berarti negatif 6. Sehingga X-nya bernilai 0 untuk ini. Atau X bernilai 6 ya untuk ini ya. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang
D. Baik teman-teman sekalian, ini tadi pembahasan video untuk latihan ulangan paket kedua. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada request untuk pembahasan materi tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.